Halo pemirsa, senang sekali saya Firza Rizky kembali hadir ke depan Anda dalam Aspirasi Demokrasi. Pemirsa, pesta rakyat 5 tahunan tentu sudah di depan mata dan akan siap digelar di 2024. Ada begitu banyak nama dan wajah yang berseliweran untuk mewarnai kontestasi baik di legislatif maupun di eksekutif. Tak terkecuali sosok yang satu ini, namanya cukup dikenal oleh publik Sumatera Selatan karena beliau ini sebenarnya bukan hanya seorang politisi, beliau merupakan seorang konsultan, seorang akademisi, dan juga tokoh penggiat teknologi informasi dan menjabat sebagai Rektor Universitas Sumatera Selatan. Dan baru-baru ini beliau menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kota Palembang. Namanya juga sudah tak asing lagi dan dikenal publik saat ia maju dalam kontestasi pemilihan gubernur 2018 lalu saat mendampingi Ishak Mekke sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan beliau juga merupakan putra dari mantan gubernur Sumatera Selatan yang juga anggota DPR RI, Profesor Dr. Mahyudin. Pemirsa, di Aspirasi Demokrasi kali ini kami hadirkan Yuda Pratomo Mahyudin, STMSc PhD. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Bang Yuda? Waalaikumsalam, apa kabar Firza? Alhamdulillah, apa senang kabar sekali. Pemirsa Pak TV? Terima kasih Bang Yuda udah mau menyempatkan waktunya di Aspirasi Demokrasi. Nah, di awal segmen ini saya ingin memperbincangkan untuk mengawali perbincangan kita saya awali dengan saya tergelitik ingin bertanya ke Bang Yuda mengingat bahwa kedua orang tua backgroundnya dokter, istrinya juga dokter ya Bang Yuda. Tapi Bang Yuda sendiri lebih memilih untuk menjadi akademisi dan juga politisi. Mungkin bisa dijelaskan Bang Yuda. Ya, kalau simpelnya sih, kalau semuanya dokter kan bosen juga ya di rumah ya. Jadi kita masing-masing kita punya passion masing-masing. Nah kebetulan saya itu passion saya itu di bidang ilmu keteknikan ya. Jadi seperti teknik elektro seperti itu ya. Nah, kan tetapi pada waktu kecil dulu, memang saya itu suka membaca profil ya para pemimpin-pemimpin dunia. Biografi. Jadi saya melihat mereka itu menginspirasi ya, bisa berbuat lebih banyak ya dengan kekuasaan mereka itu. Sehingga saya pernah punya cita-cita suatu saat saya juga akan menjadi seperti mereka. Ada dorongan mungkin dari orang tua, keluarga untuk pengen jadi dokter juga kemarin dulu? Nah, kebetulan memang keluarga besar saya ini, terutama ayah dan ibu saya ini orangnya open minded ya. Jadi mereka tidak pernah memaksa, anaknya harus jadi dokter, atau harus jadi insinyur, atau harus jadi ekonom, begitu kan. Jadi kita menjalani hidup kita masing-masing sesuai dengan passion. Jadi ya saya dapat passionnya kalau secara background ilmunya lebih ke teknikan ya, tadi ke teknologi informasi, tetapi passion yang lebih dalam saya itu sebetulnya di politiknya. Politik, baik. Kita breakdown dulu nih Bang Yuda. Saya lihat profilnya dulu SMA-nya Taruna Nusantara. Ya, di Magelang. Ya, Magelang malah. Terus kuliahnya ITB. Bandung. Lanjut S2-nya di Inggris. Ya, dan sempat ambil S3-nya di S3 saya di Johor, Malaysia. Malaysia. Mungkin bisa dijelaskan tuh Bang, mengingat bahwa tadi kan dari Taruna tiba-tiba ke ITB itu. Ya, itu dulu kan saya SD, SMP itu di Palembang. Ya. Kalau TK saya di Surabaya, dulu ikut Bapak Ibu kuliah di Universitas Airlangga. Nah, saya di SMP 1, kemudian dari situ saya udah nggak di Palembang lagi, ya masuk ke SMA Taruna Nusantara angkatan ke-5 itu 94-97, kemudian dari situ ke ITB. Nah itu kan memang jadi pertanyaan, biasanya alumni SMA Taruna Nusantara ini masuknya ke akademi militer ya, atau Akmil gitu ya, Akpol dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu memang banyak yang menyarankan untuk masuk ke TNI ya, ke Akmil. Akan tetapi pada waktu itu saya konsultasi dengan kedua orang tua saya bahwa ya ada kelebihan dan kekurangannya lah gitu loh. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk menjadi orang sipil saja ya, dengan ikut UMPTN, kemudian masuk ke teknik elektro di ITB di Bandung.
Baik, tadi kan udah bilang passionnya di teknologi ya, Ya. teknik dan juga lebih ke politisi. Mengawali politisi sendiri dari mana itu Bang? Passionnya kan mengingat bahwa terakhir kuliahnya di S2, S3-nya juga lebih ke bukan Lebih jurusan ke- politik kan? Bukan. Iya. Ya. Mungkin cerita Bang, awalnya bisa terjun ke dunia politik seperti apa? Jadi begini ya, saya melihat politik itu sebagai sarana ya atau kesempatan untuk berbuat baik itu dalam skala yang lebih besar dan lebih signifikan. Contohnya begini, kalau saya sebagai dosen atau sebagai rektor lah ya, saya hanya bisa memberikan beasiswa kepada mungkin 1 tahun 20 orang, 30 orang seperti itu. Akan tetapi kalau kita menjadi pemimpin katakanlah di wilayah, itu banyak yang bisa kita bantu. Mungkin ribuan orang bisa kita kasih beasiswa. Kemudian juga dari sisi pengusaha, sekuat-kuat kita punya anak buah berapa sih? Kalau di Palembang ini, pengusaha yang punya anak buah 1000, itulah hebatnya. Ya. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin di wilayah, itu lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu. Ya, contohnya misalnya ada investasi datang dari luar, memerlukan tenaga kerja, itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang bisa kita bantu. Jadi saya melihat bahwa politik itu sebuah sarana ya untuk ya tadi untuk berbuat baik dengan skala yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, saya ini kalau kata wong Palembang tuh uangnya senianan. Nah, jadi sedangkan politik itu All out gitu ya. senianan tuh maksudnya saya suka sesuatu yang sebeneran lah kata orang Palembang ya. Jadi saya melihat politik itu secara umum ya, itu banyak orang bilang politik itu kotor. Iya. Nah, coba kita lihat katakanlah pejabat-pejabat yang ada sekarang, mereka sebenarnya korupsi nggak sih, gitu loh. Jadi entah dia kepala daerah, entah dia di legislatif, ya, ada banyak hal ruang dan ekosistem yang membuat memang mereka itu kadang-kadang ya korupsi lah seperti itu. Ya. Ya, saya nggak suka gitu. Jadi Saya nggak suka. mencoba untuk membuat warna baru gitu ya, Iya. dan memperbaiki stigma negatif itu. Betul. Jadi tidak semua orang itu di politik itu menurut saya nggak baik ya. Jadi ada orang baik yang kira-kira mau terjun di politik. Artinya berbekal good willing itu memulai pertama kali politisinya dengan bergabung di Partai Demokrat. Partai Demokrat ya. Oke, berawal di Partai Demokrat untuk DP Sumsel untuk di Saya dulu, nah saya ini kebetulan bersahabat baik dengan AHY ya. Oke. Ya, itu ketua umum DPP Partai Demokrat. Beliau itu teman SMA saya di SMA Taruna Nusantara. satu angkatan. Satu angkatan. Baik. Jadi ketika saya kan habis Pilkada 2018 itu kan ke Amerika Serikat kan. Jadi ketika saya mau pulang itu ditawarin pada saat dia jadi ketum untuk menjadi kepala Badan Doktrin dan Pendidikan Pelatihan di DPP. Pusat ya. Ya, di pusat. Nah, itu dari tahun 2020-an ya, ketika dia jadi ketum. Nah, pada saat 2022, awal tahun ini, itu saya ditugaskan untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang. Ya, mungkin karena ada agenda ke depan untuk Pilkada di 2024. Berdasarkan hasil rakercap ya. Itu follow up-nya. Follow up Ya, ya. ya. Baik, artinya Bang Yuda sendiri memang partai yang pertama dimasukin adalah Demokrat. Ini ada persamaan nih Bang Yuda sama Agus Harimurti Yudhoyono nih, sama-sama mau diusung ya. Kalau Bang Yuda di Palembang 1, AHY insya Allah di sana nanti. Insya Allah. Pertanyaannya juga yang masih mungkin menggelitik juga untuk Bang Yuda, karena dari awal pertama kali terjun ke Partai Demokrat sendiri seperti apa? Mungkin banyak publik yang pengen tahu juga ya. Juga nanti pengen tahu kontestasinya sampai akhirnya bisa menuju ke Palembang 1 seperti apa ya Bang. Namun kita akan lanjut di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Aspirasi Demokrasi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Aspirasi Demokrasi dan masih bersama Yuda Pratomo Mahyudin, ya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang. Bang Yuda, kita lanjutkan. Ini berawal dari bergabung di Partai Demokrat, tentunya menambah pengalaman tentunya di dunia politik. Tapi boleh kita flashback ya Bang, di Pilgub 2018 yang lalu saat Anda mendampingi Ishak Meki, diusung oleh Partai Demokrat juga kemarin. Mungkin banyak pengalaman yang bisa diambil. Share dong Bang. Ya, sebetulnya Pilkada Gubernur 2018 itu pengalaman politik saya yang pertama ya, dan menurut saya itu paling menarik ya. Karena pada waktu itu banyak orang yang tidak memperhitungkan ya. Jadi pada saat diumumkan Ishak Meki berpasangan dengan Yuda Pratomo Mahyudin, ya pada siapa nih gitu kan, anak baru lah gitu loh kan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau keluarga kami ya dengan Partai Demokrat ini sudah lama hubungannya. Jadi ayah saya itu dulu juga kader Partai Demokrat, dan dia sempat menjadi anggota DPR RI ya, itu dari Dapil Sumsel 2 ya, di Sumsel ini. Kemudian juga pada saat Pak SBY di sini juga mereka sering komunikasi dulu, tapi pada waktu itu mereka belum berpartai. Ya. Nah, maksud saya hubungannya itu bukan baru-baru saja gitu. Ya. Jadi ini ya. Nah, jadi saat namanya diusung mendampingi Pak Ishak Meki saat itu? Iya, banyak orang kaget gitu ya. Tapi ya saya Bismillah aja, kemudian kita jalani, dan hasilnya pun tidak terlalu jelek ya menurut saya untuk pendatang baru. Berapa ya. kemarin perolehan suaranya? Itu totalnya 850.000 di Sumsel. Berapa atau persen? 23%. Lumayan ya. Jadi di Kota Palembang itu 154.000 pemilih. Nah, jadi itu basis pemilih lah kalau kita ngomong di politiknya. Jadi bermodalkan itu, jadi ingin kembali gitu ya untuk maju ke kontestasi 2024. Iya. Nggak ada rasa trauma, mungkin ada rasa takut gagal lagi. Seperti apa Bang? Ya, yang namanya kalah pilkada itu nggak ada orang yang nggak sedih gitu ya. Jadi saya sempat ya healing juga pada waktu itu. Tetapi kan saya ingat kata-kata orang bijak itu, sesuatu yang tidak bisa membunuh kita itu akan menjadikan kita lebih kuat. Ya, jadi untuk persiapan di 2024 ini, apalagi kemungkinan ini rencananya saya nggak di Pilkada Gubernur lagi gitu kan. Jadi saya mungkin ikut di Pilkada Wali Kota Palembang di 2024 nanti. Insya Allah sebagai calon wali kota. Siap. Kalau kemarin wakil gubernur ya, sekarang calon wali kota. Ya. Nah, bicara soal kemantapan hati untuk maju ke dalam kontestasi pemilihan wali kota, dalam pandangan seorang Yuda Pratomo Mahyudin, sosok kepemimpinan yang seperti apa yang menurut Bang Yuda ideal itu? Kalau saya, patronnya itu ke Partai Demokrat ya, sebetulnya kepemimpinan Pak SBY. Jadi kepemimpinan Pak SBY ini banyak orang mengatakan BCS. Apa itu? BCS itu bersih, cerdas, dan santun. Ya, jadi itulah tagline. Iya, dari Partai Demokrat untuk kader-kadernya. Jadi kalau saya setuju dengan tagline itu, karena memang seorang pemimpin itu harus bersih ya. Kalau dia pengen jadi kepala daerah, pengen jadi anggota dewan, sudah berorientasi mau memanfaatkan dana dari pemerintah, apakah itu APBD, APBN untuk kepentingan pribadinya, itu sudah salah menurut saya. Jadi memang seorang kepala daerah itu harus bersih. Ya, itulah kata-kata tadi, senianan tadi. Kemudian juga harus cerdas. Cerdas ini masalah kompetensi. Ada orang mau jadi kepala daerah, tapi belum tentu mampu. Iya kan? Nah, cerdas ini manifestasi dari mungkin dari background akademiknya dia, kemudian dari pengalaman organisasinya dia, begitu kan? Juga ya keterhubungannya dalam masyarakat. Semua itu membentuk kecerdasan ya. Kecerdasan kan banyak. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang santun. Jadi
kalau santun ini kan kita sama orang itu kan harus sopan. Ya. Artinya sopan itu bahasa kita menghargai orang. Ya, bahwa kita menempatkan dalam posisi yang proper dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang lain maupun dengan keluarga. Jadi itulah sebetulnya kepemimpinan versinya Demokrat ya, yang diilhami oleh Pak SBY. Dan diamini tentunya oleh semua. Artinya integritas ya, yang paling penting juga ya, Bang Yuda ya. Tapi kalau melihat sosok Bang Yuda ini kan orang selalu menghubung-hubungkan dengan nama besar sang ayah, tentunya. Prof. Mahyudin. Mahyudin. Gimana? Ada nggak Bang rasa kadang mungkin kan orang selalu nganggapnya mungkin Bang Yuda ini karena ada nama besar Bapak nih. Nah, gimana cara Bang Yuda untuk membuktikan bahwa sebenarnya tanpa nama besar Bapak juga sebenarnya Bang Yuda memiliki kompetensi dan cukup mumpuni sebenarnya mengingat background pengalamannya tadi. Saya jujur aja, saya tuh lupa ya pernah jadi anak pejabat. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh ini anaknya almarhum Pak Mahyudin. Iya, terima kasih, memang saya anak Prof. Mahyudin. Tetapi pada waktu semasa beliau hidup, tidak satu pun di masa itu dia itu ujuk-ujuk saya untuk berpolitik. Sebetulnya pada saat dia menjadi seorang wakil gubernur atau misalnya gubernur ya, atau misalnya anggota DPR RI, kan bisa saja dia menawarkan saya berpolitik. Betul. Misalnya, nah coba kau jadi anggota, ya Haji Mumpung lah. Tidak ada itu sama sekali. Jadi beliau itu memang betul-betul menunggu kita yang galak. Jadi istilahnya kita yang mau dan kita merasa bahwa kita sudah cukup punya kemampuan untuk situ. Jadi kalau misalnya katakanlah Pak Haji Mumpung nama besar, saya pikir enggak juga ya. Tetapi kalau saya anaknya Profesor Mahyudin, iya gitu kan. Bahwa ada sesuatu hal yang baik di ayah saya yang menurun kepada saya, ya alhamdulillah. Blessing, gitu. Ya? Just blessing. Iya gitu. Tapi untuk bicara dengan background Bang Yuda kan saya lihat itu udah banyak sekali pengalaman organisasi. Ya, kalau saya baca profilnya itu, waduh, sampai berapa lembar itu pengalaman organisasi. Artinya sudah cukup memiliki modal kuat gitu ya untuk bisa maju ke dalam 2024. Tapi kalau yang paling menarik, yang paling mengesankan mungkin pengalaman yang bisa dibawa untuk bisa maju ke dalam kontestasi 2024. Pengalaman yang mana nih Pak? Kalau saya itu yang paling menarik di organisasi itu ketika saya memimpin HIPMI ya, dan Karang Taruna. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Indonesia tapi Sumatera Selatan. Ya, Ketua Umum Sumatera Selatan. Juga Karang Taruna Sumatera Selatan. Kenapa? Bang Yuda, kenapanya boleh nggak kita sambung Bang nanti di segmen selanjutnya ya. Kita pasti penasaran nih pemirsa ya. Kita akan lanjutkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di aspirasi demokrasi, kita lanjutkan Bang Yuda. Tadi terpotong pas Bang Yuda bilang yang paling mengesankan justru pengalaman di HIPMI dan Karang Taruna ya. Jadi begini ya, ini dua organisasi yang saling bertolak belakang. Ya, Karang Taruna itu ngurusin orang menengah ke bawah. Nah, kalau di Karang Taruna, iya, gitu jadi ya? Dia organisasi sosial kepemudaan. Jadi di situ kita akan berhubungan dengan pengangguran, seperti itu kan. Nah, kriminalitas pemuda, kemudian hal-hal yang sifatnya perekonomian masyarakat, usaha ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial, ya, kegiatan-kegiatan ROK, rekreasi, kesenian dan olahraga. Nah, sedangkan kalau kita di HIPMI itu, dia itu organisasinya agak elitis, ya, dia pengusaha menengah ke atas. Nah, jadi dengan saya pernah di dua organisasi ini, saya bisa memahami ini posisi orang menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Jadi saya bisa memahami spektrum yang lebih luas. Dengan orang di bawah itu saya bisa paham. Dengan teman-teman kita yang pengusaha yang udah elit itu saya juga bisa komunikasi. Jadi saya ngerasa
ya mendapatkan anugerah lah, bisa bersama-sama teman-teman itu membangun HIPMI Sumatera Selatan dan juga Karang Taruna Sumatera Selatan. Ya, dua organisasi yang sangat besar dan sudah ternama pastinya. Banyak publik yang sangat senang gitu Bang Yuda saat nama Anda diusung sebagai bakal calon wali kota untuk bisa maju dalam kontestasi 2024, karena mungkin banyak publik yang cukup bosan melihat wajah dan nama-nama yang itu-itu saja. Khususnya kaum milenial mungkin menganggap bahwa Anda mewakili kaum milenial. Tanggapan Bang Yuda seperti apa? Ya, saya sih bersyukur ya, terima kasih kalau memang banyak teman-teman, sahabat, keluarga yang kira-kira berkenan kalau saya maju. Saya terus terang lama nggak beredar nih gitu ya. Jadi pasca 2018 Pilkada Gubernur itu saya berangkat ke Amerika Serikat itu. Oh, healing tadi? Iya, healing juga, tapi juga istri sama anak-anak saya kan lagi di sana. Oh, jadi dari 2016 sudah di sana. Jadi ya sekalian juga healing, saya ke sana. Mau pulang 2020 COVID. Jadi stuck di sana. Jadi saya 3 tahun tuh full di Amerika Serikat. Oh, 3 tahun full di Amerika. Full. Jadi masyarakat di kota Palembang ataupun Sumatera Selatan pada umumnya masih sangat jarang mendengar saya itu pada periode itu. Nah, kembalinya kan di 2022 ini awal gitu ya. Itu saya menata lagi kembali bisnis yang terbengkalai. Kemudian juga posisi saya sebagai rektor seperti itu. Dan yang terakhir di pertengahan 2022 ini kan jadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang. Jadi fokus saya memang ke depan ini di 2023-2024 ini adalah untuk ke politiknya seperti itu. Nah, jadi PR saya ada 2 nih. Ya, yang pertama memang karena saya banyak hilang tadi, saya harus apa ya istilah kayak rebuild gitu ya Pak? Iya, jadi saya harus ya membangun popularitas kembali, membranding gitu. Mengingatkan yang lupa, seperti yang 150.000 orang yang dulu pernah milih kita itu, ya kita ingatkan lagi. Ya. Jadi agendanya lebih kepada seperti itu dan juga memperbaiki struktur Partai Demokrat ya di Kota Palembang. Ini. Dan untuk lebih mengkaderisasi mungkin ya Bang ya, untuk lebih memperbanyak mungkin banyak dukungan-dukungan dari masyarakat. Kalau mengingat bahwa 9 kursi tadi 9 kursi saat ini ya. Dan artinya syarat untuk di 2024 harus 10 kursi. 10 kursi. Apa aja strateginya nih untuk bisa membuat Demokrat bisa 10 kursi di DPR di Kota Palembang? Ya itu tadi. Jadi saya ingin memperbaiki mesin partainya. Karena kadang-kadang dalam pemilihan itu partai itu kadang-kadang kurang dilibatkan. Ya, karena memang strukturnya ini kan banyak ya. Kita kan punya 107 kelurahan ya. Kita punya PAC, kemudian kita punya ranting, anak ranting, cucu ranting. Nah ini mau kita hidupkan kembali sel-sel ini, ya, sehingga pada saatnya nanti akan membantu para caleg yang akan ikut dalam kontestasi pileg di 2024. Kenapa saya berkepentingan? Karena syaratnya kan 10 kursi. Ya. Kalau misalnya kurang, berarti kita harus berkoalisi dengan banyak partai seperti itu. Ya. Kalau misalnya tercapai nih Bang 10 kursi, kita berandai-andai. Pengennya nanti pasangan calon wakilnya mau diambil dari partai juga atau dari non partai mungkin? Bisa dari mana aja. Bisa dari mana? Jadi kalau pasangan itu sangat dinamis. Tapi kalau menurut saya idealnya itu yang satu chemistry sama saya. Saya kan orangnya senianan ya. Berarti kalau misalnya mau cari wakil ya senianan juga. Ya. Jangan dia cawe-cawe sini, cawe sudah sana. Ada yang dilirik-lirik pastinya ya Bang Yuda ya? Ada, tapi atau jangan Bang Yuda nih sudah dipinang nih, ada yang meminang, jangan-jangan. Kalau saya maksudnya gimana nih? Ada nggak Bang yang minta tahu? Mungkin awalnya belum tahu Bang Yuda mau jadi calon wali kota, ada nggak pengen Abang jadi wakilnya gitu? Iya, saya kemungkinan kalau jadi wakil saya enggak. Gitu. Belum ada juga yang nawarin ya? Iya, enggak juga nawarin gitu. Karena kan ya saya ini orangnya takut mungkin Bang mau nawarin. Saya orangnya biasa ngatur ya, maksudnya biasa kita tuh ngasih direct order gitu ya. Jadi saya agak
nggak bisa saya istilahnya tuh ya di drive sama orang gitu ya. Biasa jadi, memimpin begitu ya. Iya, jadi ya seperti itulah gitu ya. Baik, jadi, Bang Yuda, artinya udah siap sekali sepertinya. Insya Allah. Untuk maju di 2024, partainya udah siap ya. Mungkin tim-tim suksesnya juga udah siap semua Insya gitu. Allah. Apa sih Bang, kalau boleh tahu nih, kalau memang kita berandai-andai ini maju dalam nanti benar-benar akan menjadi wali kota, PR pertama yang akan dilakukan, yang mungkin harus disegerakan untuk bisa diperbaiki di Kota Palembang, apa Bang? PR pertama itu masalah integritasnya ya. Jadi semua artinya mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan itu harus dalam satu chemistry bahwa kita itu memang betul-betul ya senianan tadi. Ya, jadi tidak ada lagi tuh cawe-cawe misalnya kong kali kong mau main proyek dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah teknis, katakanlah misalnya masalah banjir, masalah kemacetan, ya, masalah sampah dan lain-lainnya. Saya menganggap itu hal teknis ya. Teknis itu siapa aja yang punya kemampuan di bidang itu bisa. Jadi itu lebih kepada how and what to do, gitu kan. Tetapi yang substansinya adalah why. Ngapain sih kita ini mau jadi kepala daerah gitu kan? Ya, kalau dari versi saya, yang utama integritas dulu. Iya, saya ingin memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Jadi buat saya, jadi seorang kepala daerah itu hanya tools, hanya alat, bukan tujuan. Alat saya dan kita semua untuk berjuang demi kebenaran dan kebaikan. Itu aja. Artinya udah punya visi misi, sudah ada draftnya pasti ya? Iya, sudah. Luar biasa. Bang Yuda, ini sebagai closing statement untuk mengakhiri aspirasi demokrasi kali ini, mungkin Bang Yuda bisa sampaikan ke publik, pemirsa yang menyaksikan. Mungkin ada himbauan termasuk pesan-pesan apa nih yang akan disampaikan Bang Yuda? Ya, jadi untuk warga Kota Palembang, kalau suatu tiba saatnya nanti ya di Pilkada 2024, pilihlah orang yang memang betul-betul berintegritas, ya, menjadi seorang kepala daerah itu memang betul nawaitu dan niatnya benar, ya, ingin menegakkan kebenaran, keadilan juga untuk menyebarkan kebaikan. Nah, karena memang kondisi politik kita ini tidak ideal, ya, dari proses sampai jadinya. Masyarakat banyak yang pragmatis, ya, tetapi kita masih bisa berharap bahwa sebetulnya jauh di dalam lubuk hati kita yang sebagai masyarakat ini juga menginginkan mendapat pemimpin-pemimpin yang baik nanti. Baik, terima kasih Bang Yuda Pratama Mahyudin di Aspirasi Demokrasi kali ini. Kita banyak dapat ilmu juga, bermanfaat sekali pastinya untuk talkshow kita hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Aspirasi Demokrasi. Saya Firza Rizky, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan Aspirasi Demokrasi nanti dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.